Assalamualaikum Bunda Devi dan Bunda Ika. Apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Neni. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Iya, iya. Dalam kesempatan kali ini Bunda Devi sama Bunda Ika akan melakukan coaching ya. Iya Betul, Bu. betul, Bu Neni. Hmm, eh, oke. Di sini saya sebagai apa ya observer akan mengamati kegiatan coaching Bunda Ika sama Bunda Devi pada kali ini ya. Terus sebelumnya saya mau menanyakan dulu eh, pada apa rencananya Bunda Ika sama Bunda Devi pada pertemuan kali ini? Jadi pada pertemuan ini kami akan melakukan coaching di mana saya sendiri akan berperan sebagai coach, di mana saya di sini memiliki suatu masalah. Kemudian saya akan menceritakan masalah saya kepada coach, yaitu Bu Devi, agar kiranya coach bisa memberikan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi. Hmm, Iya baik. Kalau saya sendiri sebagai coach, saya akan berusaha menggali dan mengarahkan agar Bu Ika sebagai coach bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Ika. Seperti baik. itu, Bu Nani. Ya, baik Bunda Devi dan Bunda Ika. Jadi Bunda Ika sebagai coachnya dan Bunda Devi sebagai coachnya ya. Terus Iya, kemudian betul. apa tujuan pertemuan Bunda Devi dan Bunda Ika kali ini? Kalau saya sendiri sebagai coach, mungkin tujuannya ya bisa menggali lebih dalam permasalahannya Bu Ika dan bisa mengarahkan Bu Ika. Mungkin seperti itu. Iya, iya. Kalau dari Bunda Ika sebagai coaching mungkin ada tujuan lain? Tujuannya bisa disebutkan? Saya sebagai coach di sini mengharapkan eh, coach bisa memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Hmm, ya, mudah-mudahan pada kegiatan coaching kali ini Bunda Ika dan Bunda Devi bisa berkolaborasi dengan baik sehingga bisa tercapai keberhasilannya ya. Terus kemudian apa Amin. tolak ukur keberhasilan dari kegiatan coaching kali ini kalau menurut Bunda Ika sama Bunda Devi? Mungkin kalau dari coach sendiri, tolak ukur keberhasilannya saat coach bisa memberikan pertanyaan berbobot, bisa mengarahkan coach untuk bisa mendapatkan solusi dari Hmm, permasalahannya. oke, iya. Eh, baik, kalau begitu monggo disilahkan pelaksanaan coachingnya dilaksanakan. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwa coaching itu adalah bentuk kegiatan antara coach dan coachee yang dijalankan melalui proses kreatif. Jadi eh, rasa kreatif yang dimaksud itu ya melalui eksplorasi, terus eh, bisa menggali dan membangun ide-ide baru dengan tujuan bisa menghasilkan apa ya menggali potensi diri dari eh, seorang coachnya. Jadi coachnya bisa menggali potensi diri dari seorang coach begitu. Monggo Ya, betul. dipersilahkan Bunda Ika sama Bunda Devi. Ya, terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum Bu Devi.
Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Ika? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Oh iya, hari ini Ibu ingin ngobrol sama Mbak Ika. Sepertinya sih agak lama. Kira-kira mengganggu aktivitasnya Mbak Ika atau tidak ya? Oh, oh, tidak, Ibu. Silahkan. Kira-kira Ibu ingin ngobrol tentang apa ini, Bu? Enggak sih, hanya ngobrol aja. Karena kita juga sudah lama ya nggak ngobrol seperti ini gitu loh. Gini Mbak Ika, akhir-akhir ini Ibu perhatikan Mbak Ika tuh kok selalu sendiri di kelas ya. Kenapa Mbak Ika? Apa ada masalah? Ibu, sebenarnya saya sendiri juga ingin sekali ngobrol sama Ibu, tetapi saya malu, Bu. Ya, Alhamdulillah, sekarang bisa ketemu sama Ibu, bisa ngobrol langsung sama Ibu. Jadi saya ingin eh, sharing gitu sama Ibu tentang masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Loh, kenapa harus malu? Tidak apa-apa Mbak Ika, sampaikan saja. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu Mbak Ika? Dan apa yang ingin Mbak Ika inginkan setelah ngobrol kali ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi selama ini, Bu. Oh, gitu. Ada lagi Mbak Ika? Ya, mm, saya sebenarnya merasa tidak nyaman di kelas, Bu. Sepertinya saya tidak cocok dengan teman-teman di kelas. Oh, begitu. Mbak Ika merasa tidak cocok dengan teman-teman di kelas. Apa ya yang membuat Mbak Ika merasa tidak nyaman dan tidak cocok dengan teman-temannya yang ada di kelas? Saya juga tidak tahu, Bu. Apa mungkin saya ada salah, Bu ya? Gitu. Coba Mbak Ika ceritakan kenapa Mbak Ika menjadi tidak nyaman di kelas. Ibu, sebenarnya saya itu mau, Bu, bergabung dengan mereka, belajar Hmm? kelompok, atau mengerjakan soal-soal bersama. Akan tetapi, setiap kerja kelompok, selalu saya yang bekerja sendiri, Bu. Sedangkan anggota yang lain hanya mengobrol atau main HP. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sendiri, Bu, tidak ikut kelompok. Oh, begitu. Jadi Mbak Ika waktu kerja kelompok itu selalu bekerja sendiri ya. Teman-temannya yang lain mainan HP gitu ya, nggak mau ikut kerja juga. Selama ini apa yang sudah Mbak Ika lakukan agar tidak bekerja sendiri? Sebenarnya setiap ada eh, tugas kelompok, saya itu mengajak teman-teman yang lain untuk bekerja sama, Bu. Saya selalu memberitahu eh, kalau teman saya tidak bisa mengerjakan, saya selalu mengajari, Bu. Oh, begitu. Jadi Mbak Ika selalu mengajari teman-temannya gitu ya. Kalau boleh Ibu simpulkan ini, kenapa Mbak Ika tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok, Mbak Ika selalu mengerjakan sendiri. Begitu ya? Betul, Bu. Jadi setiap pelajaran apa saja, kalau mengerjakan soal di kelas, pasti selalu saya yang mengerjakan, Bu. Sedangkan teman yang lain ya
hanya sibuk ngobrol atau main HP, Bu. Oh, begitu. Ya, ya. Saya paham. Sekarang Mbak Ika sudah tahu kan ya masalahnya. Ada lagi yang lain? Sepertinya tidak ada, Bu. Sebenarnya sih teman-teman di kelas itu anaknya baik, Bu. Mereka sopan dan mempunyai rasa kekeluargaan yang kuat. Atau mungkin mereka pikir saya mampu ya, Bu. Cuma saya aja yang tidak mau dibebani terus oleh mereka. Nah, itu dia. Jadi mereka itu menganggap Mbak Ika itu pintar. Eh, Mbak Ika ke depannya ingin melakukan apa? Ya, juga bingung, Bu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang harus saya lakukan, Bu? Iya. Jadi dari beberapa hal yang sudah Mbak Ika jelaskan kepada saya, hal mana yang menjadi prioritas pertama? Yang pertama, saya akan meminta maaf kepada mereka atas sikap saya, Bu. Kemudian, saya akan memahami mereka karena ketidakmampuan mereka. Kemudian yang ketiga, saya bangga bisa dipercaya oleh mereka dan mau ikut bekerja sama dan tidak akan menyendiri lagi, Bu. Iya, oh keren sekali Mbak Ika ini ya. Bu Guru bangga sama Mbak Ika. Kira-kira ada hal lain yang akan Mbak Ika lakukan selain tadi yang sudah disampaikan? Apa ada hal lain Mbak Ika? Saya akan membuat kelompok belajar di kelas, Bu. Dan saya akan bersedia apabila diperlukan untuk membimbing teman-teman saya selama saya mampu, Bu. Iya. Nah, ini yang Ibu suka dari Mbak Ika. Apa bisa dijelaskan lagi ke Ibu yang lebih jauh lagi? Iya, Bu. Hmm, saya akan membuat jadwal untuk menentukan harinya dan siapa saja yang mau ikut dalam kegiatan tersebut. Apa yang kamu maksud itu tutorial sebaya, Mbak Ika? Tutorial sebaya. Apa itu, Bu? Jadi tutorial sebaya itu pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Saya paham. Nah, dari obrolan kali ini, apakah Mbak Ika bisa menceritakan kembali apa yang akan Mbak Ika lakukan selanjutnya? Yang akan saya lakukan yaitu saya akan bergabung dengan teman dan bekerja sama saat belajar kelompok. Dan saya akan membuat tutorial sebaya seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ya, baik. Ibu suka sekali dengan Mbak Ika, dengan apa yang akan Mbak Ika capai dalam diskusi ini. Lalu, komitmen apa yang akan Mbak Ika lakukan dengan rencana Mbak Ika ini? Saat ini saya akan menemui teman saya di kelas dan akan mengungkapkan tentang kegiatan yang direncanakan, Bu. Ya, baik. Siapa yang akan membantu Mbak Ika menjalankan komitmen ini? Hmm,
saya akan meminta Mbak Vida untuk mengingatkan dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Bu. Wah, ini baru hebat. Bu Guru yakin Mbak Ika pasti bisa. Semoga lancar ya, Mbak Ika. Bu, terima kasih atas solusi yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya sudah lega, Bu, sudah Sama-sama. plong. Terima kasih ya, Bu. Alhamdulillah. Iya, sama-sama Mbak Ika. Semangat. Wah, hebat. Alhamdulillah. Proses coachingnya sudah selesai antara Bunda Ika dan Bunda Devi ya. Alhamdulillah, Bu Nani. Mic-nya Bu Nani. Maaf, kena mute. Ya, saya sebagai observer akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama berlangsungnya kegiatan coaching kali ini. Yang pertama, eh, pelaksanaannya juga sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Tujuannya coach ya. Tujuan dalam kegiatan coaching hari ini, coach telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, kemudian menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, identifikasinya, pertanyaan yang diberikan coach juga dapat menggali potensi untuk coaching memunculkan apa alternatif-alternatif atau solusi dari permasalahannya, dan juga gaya bahasanya sangat enak didengar gitu ya. Dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga coachingnya. Karena memang suaranya Bunda Devi sangat merdu sekali. Aduh, terima kasih. Kemudian rencana aksinya, umpan balik yang disampaikan oleh coach Bunda Devi sudah disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasa. Jadi solusi yang disampaikan oleh coach dan coachee. Dan yang terakhir, tanggung jawabnya coachee memberikan pertanyaan dan umpan balik. Coach memberikan pertanyaan dan umpan balik, dan coachee memberikan memberikan komitmen yang disampaikan oleh coachee ya. Terus kemudian dari kegiatan coaching kali ini Bunda Ika sama Bunda Devi, apa ya? Observasi saya itu menurut observasi saya, kira-kira kompetensi apa yang perlu Bunda berdua tingkatkan? Monggo, Ya, siapa dulu ini, Bu Nani? monggo Coach dulu dari apa coach dulu? ya coach dulu Bunda Devi. Kompetensi apa yang perlu Iya, ditingkatkan? iya. Jadi eh, kompetensi yang perlu ditingkatkan sebagai coach yaitu yang pertama kehadiran secara penuh ya dalam mendengarkan masalah coaching. Yang Hmm. kedua yang perlu saya tingkatkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Nani, yang perlu saya tingkatkan. Ya, baik. Jadi kompetensi yang perlu Bunda Devi tingkatkan sebagai coach ya, mendengarkan aktif ya, Bunda ya. Ya, Kemudian menggunakan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dari Bunda Ika, ya. apa kompetensi yang perlu ditingkatkan sebagai coach? Mungkin kehadiran secara utuh ya, kehadiran secara penuh. Kemudian tadi Bu Koci mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi di situ coach akan menggali apa ya ide-ide baru
dan memiliki rasa ingin tahu yang mendalam. Ya, begitu. Dan juga bisa memunculkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi bunda-bunda ya. Ya, betul, Bu Nani. Ya sudah, alhamdulillah kegiatan coaching kita hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan Alhamdulillah. apa yang disampaikan oleh coach kepada coach, yang disampaikan coach kepada coach bisa diterapkan atau bisa dipraktekkan oleh Bunda Ika. Ya sudah, saya akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, Bu Ika. Sama-sama, Bunda Ika, Bunda Devi. Saya stop ya.